رمى الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمامي. يا نفس لا تقنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح المنور الرسول توبة النفس وصلح الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصالهم وأفورهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا ببركاته وبكم في الدارين آمين. قال من آداب الإنسان مع والديه أن لا يرفع صوته فوق أصواتهما. Kita masuk kepada adab seorang manusia kepada orang tua, di mana masuk pada poin ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab seorang manusia kepada kedua orang tuanya adalah an la yarfa'a sautahu fawqa aswatihima. Dia tidak mengangkat suaranya di atas suara kedua orang tuanya. As-samin, yang ke-8, ayyulabbiya da'watahuma, hendaknya ia memenuhi panggilan orang tuanya. Ya. Jadi kalau dipanggil sama orang tua, wajibnya nyaut, ya. Wajib menjawab panggilan orang tua, ya. Kalau banyak sekarang anak muda manggil orang tuanya, ya, cup, apa mak? Nyuruh mulu sih, nah gitu, itu jangan, ya. Jadi apapun panggilan orang tua, ya, kita penuhin, ya. Yang ke-9, an yahruso ala mardatihima, hendaknya seorang anak an yahruso, ya, itu berkeinginan keras ala mardatihima, untuk mendapatkan keredoan orang tuanya. Lianna ridallahi fi ridal walidain, karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, ya. Nah, jadi yang kita cari ini ridhonya orang tua, ya. Sebagaimana kita tahu di dalam kitab-kitab hadis diceritakan bahwasanya dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada salah seorang sahabat yang namanya Alqamah, ya. Ini sahabat yang namanya Alqamah adalah sahabat yang soleh, orang soleh, rajin ibadah, ya. Namun ketika beliau itu di akhir hayatnya, ketika beliau itu sakaratul maut, itu nggak meninggal. Lalu datanglah para sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, ya Rasulullah, ini sahabat kita Alqamah, ya Rasul, belum bisa meninggal, tertahan sakaratul mautnya. Lantas kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba panggil ibunya. Ya. Panggil ibunya, tanyain, punya dosa apa si Alqamah ame ibunya? Tuh. Lantas datanglah sahabat kepada ibunya nanyain, wahai ibunya Alqamah,
Saya mau nanya Alqamah, kenapa mi ibu ya, punya masalah apa? Emang kenapa? Si Alqamah sakaratul maut, belum bisa meninggal. Lantas kemudian ibunya bilang, enggak, Alqamah orang baik, Alqamah orang soleh, Alqamah rajin ibadah, dia anak yang soleh. Udah balik ke Rasulullah, ditanya gimana kata ibunya. Kata ibunya, nih Alqamah orang soleh, orang baik ya Rasulullah. Enggak, tanya lagi sama ibunya, tekenin kira-kira ini Alqamah punya dosa apa sama ibunya. Datang lagi kepada ibunya, ya. Ditekan lagi sampai kemudian Nabi kita Muhammad SAW bilangin kalau ibunya nggak mau ngasih tahu, nggak mau maafin, nggak mau ini, ya, bilangin Alqamah saya bakar aja. Ya. Bahasa teguran, bahasa apa namanya? Bahasa apa namanya? Negesin lah Nabi ya, gitu, gertak. Atas kemudian ibunya bilang, iya, Alqamah emang orang baik, orang soleh. Cuman satu, dia punya kesalahan sama saya. Apa itu? Dia kalau apa-apaan selalu menangin istrinya daripada aneh. Tuh, ya. Jadi Alqamah punya istri. Kalau bentrok urusan ibu ame urusan istri, yang dimenangin istrinya. Aneh marah gara-gara itu. Aneh nggak redo ame Alqamah. Ya. Nah ini akhirnya kemudian singkat cerita ibunya memaafkan Alqamah. Ya, ibunya memaafkan Alqamah. Kemudian Alqamah meninggal dengan tenang. Ya. Nah jadi pelajaran dari kisah tersebut bahwa seorang anak, betapapun ia sudah tuanya, betapapun ia sudah menikah, punya anak banyak, punya istri banyak, tetap yang jadi tempat dia nyari redo adalah orang tuanya. Ya. Maka jangan pernah kita sebagai seorang istri, sebagai seorang pasangan, jangan pernah melarang suami kita kalau dia pengen bakti sama orang tuanya. Jangan pernah kita berusaha untuk menjauhkan seorang suami dari ibunya, dari orang tuanya. Ya. Kenapa? Kan tadi saya bilang, karena ibu merupakan sorganya suami kita. Ya. Ya. Paham? Ya. Paham gak nih? Ya. Jadi nggak boleh nih yang perempuan menghalang-halangi suami untuk bakti sama orang tuanya. Kadang ada orang begini, wah ibu lu mulu didatengin, ibu gurung datengin lah. Yang namanya saya seorang suami itu harus bakti sama orang tua. Meskipun saya udah tua, tetap bakti sama orang tua. Ya. Paham? Nih tandain dulu ya. Begitupun istri, ketika akad seorang suami dengan walinya, ya, diserah terima, qabiltu nikahaha wa tazwijaha, ya, maka berpindahlah itu surganya istri yang semula dari orang tua kepada suami. Ya. Maka ya, sang istri pada saat itu nyari surganya di mana? Suami. Udah nggak lagi di mana? Di orang tua. Karena semua tanggung jawab surga nerakanya itu istri terletak pada suami. Itu. Ya kalau orang bilang surga di telapak kaki ibu, betul. Berarti surga di telapak kaki suami. Entah pulang liatin di kaki kita ada surga nggak? Ada kutu air mulu nih. Nah ini biar kita paham, ya. Sebagai seorang suami jangan kita mengalahkan orang tua kita demi nyenengin bini kita, jangan. Ya. Kalau seandainya milih mana? Ibu sakit hati apa bini sakit hati? Milih mana? Yang laki milih mana? Hah? Milih istri yang sakit hati. Kenapa? Istri bisa kita ganti besok. Ya, tukar tambah sono. Tapi orang tua nggak bisa kita ganti selamanya, itu orang tua kita. Ya. Tapi kalau jadi laki yang cerdas, ya, jadi laki-laki kudu cerdas. Bagaimana orang tua girang, bini juga girang. Kalau bisa gitu, ya. Orang tua girangin, bagus, bakti sama orang tua. Tapi bini juga girangin, itu jauh lebih bagus juga. Ya. Karena kalau bisa nih, ya kalau bisa kita kalau menghadapi masalah secerdas-cerdas mungkin, ya.
Ada orang punya bini 2, ya. Kalau orang punya bini 2, udah pasti yang satu pasti marah. Bagaimana biar nggak marah? Itu yang cerdas. Yang satu seneng, yang 2 girang. Nah itu yang cakep tuh. Belajar sama saya nanti insya Allah. Ya salam. Teori doang. Ya. Jadi kalau seandainya bentur nih, ada orang tua ame istri, milih mana? Milih mana Hamdi? Milih ibu. Kenapa? Ibu nggak bisa diganti, bini bisa diganti. Ya. Ditukar tambah bisa. Tapi kalau bisa nyenengin duanya itu, ya orang cerdas namanya tuh. Ya sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya pernah ceritakan, suatu hari Rasulullah ditanya sama istri-istrinya, manakah daripada istri-istrimu yang paling kau cintai? Rasul nggak jawab saat itu, Rasul nggak jawab. Rasul bilang, cuman Rasul katakan, nanti saya jawab. Kemudian setelah pulang semua istrinya ke rumah masing-masing, Rasulullah datang ke rumahnya, istrinya satu persatu. Rasul kasih cincin, ya. Rasul kasih cincin, Rasul kasih hadiah. Lalu kemudian Rasul katakan, ini hadiah, jangan kau bilang-bilang kepada yang lain, cukup kamu aja yang tahu. Ya. Lalu kemudian giranglah tuh bininya, semua dikasih cincin. Setelah mereka besoknya kumpul lagi, ditanya, ya Rasul, jadi siapa istri yang paling kau cintai? Apa jawaban Rasulullah? Istri yang paling ku cintai adalah istri yang aku kasih cincin. Semuanya mesem-mesem, aneh kalau gitu. Ya, tuh. Semuanya ngerasa menjadi istri yang paling dicintai Rasulullah. Itu namanya suami cerdas begitu. Ya, jadi kalau bisa semua bini-bininya senang tuh begitu, saat ya itu, Bang Jimmy, ya, ya bisa nggak begitu Bang Jimmy? Belum bisa katanya, katanya nunggu Ustadz dulu katanya, kalau ada nunggu binanya dulu nih, paham? Ya, jadi kita butuh orang bijak, suami yang bijak, bukan suami yang sekedar tahu fikih doang. Kalau sekedar ilmu fikih yang kita tahu, boleh nggak nikah lagi nggak pakai bilang istri? Boleh. Ya. Kan kaidahnya gitu. Orang kalau mau nikah lagi, nikah aja nggak perlu bilang istri. Kan tidak ada syarat. Tinggal ada syarat dalam fikih. Kalau nikah harus ngasih tahu bini pertama, nggak ada. Kalau mau nikah aja lagi. Cuman dalam ilmu akhlak, ya. Dalam ilmu adab, kalau kita pengen nikah lagi yang kedua, kalau bisa bilang sama istri yang pertama tuh. Ya. Ada redo nggak ya gitu, kayaknya sih nggak bakal redo kayaknya. Ya. Tapi kan barangkali masih ada Sayyidah Khadijah abad 2021 ya, ada gak? Masih ada juga ya orang-orang yang sesolehah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha gitu ya. Tapi tetap ya dasarnya kalau memang kita ada masalah, selesaikan dengan sebijak mungkin gitu. Kalau bisa jangan sampai ada yang tersakiti itu ya. Jelas paham? Nah, jadi pelajaran dari Alqamah tadi menunjukkan bahwasanya ibu nomor 1 tuh ya. Jangan kebalik. Ya yang kebalik pasti nerakanya udah jaminan itu. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi tadi cari redho kedua orang tua. Nah, saat bagaimana kalau masalah mertua? Nah, sering orang tanyain juga ya. Kalau gitu nanti kalau kita belajar sampai sini doang nih, besok ke rumah ibunya aja, ke mertuanya nggak pernah. Mertuanya udah amat, kenapa? Lu bukan surga gue lo, ya? Ngaji di mana nih? Pasti habis ngaji setengah pengajian pulang nih dia, atau nggak pules. Yang saya jelasin di sini ya. Jadi orang tua kita itu 3. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita, orang tua kandung. Yang kedua orang tua yang ngurusin kita, namanya wali. Ya, wali murid, wali santri ya. Yang ketiga orang tua yang ngajarin ilmu kita, yaitu guru. Ketika kita nikah, orang tua kita nambah, yaitu mertua. Siapa mertua? Orang tua kita ya. Nah, bagaimana sikap kita sama mertua kita? Ini walaupun masih banyak yang belum nikah ya, yang penting biar ente denger aja dulu ya. Sikap kita kepada mertua kita sama sikap kita dengan orang tua kita. Walaupun mertua kita bukan tempat surga kita, tapi kita sebagai mantu, sebagai orang yang ngambil anak perempuannya, harus kita berterima kasih kepada ini orang tua karena dia sudah membesarkan istri kita. Jelas? Saya mau tanya nih, istri yang kita nikahin, perempuan yang kita nikahin, kecil dikasih makan nggak?
Apa dikasih pur? Apa nedek? Dikasih nasi enggak dia? Dikasih makan enggak? Disekolahin enggak? Dikursusin enggak? Sampai SMA enggak? Bahkan kadang istri kita sampai kuliah dibiayain sama orang tuanya. Berapa juta yang keluar? 1 juta? 2 juta? Lebih. Belum biaya kuliahnya 1 semester 12 juta. Belum bolak-balik jajan transportnya. Itu orang tua perjuangan nih mertua kita. Sehingga apa? Ini anak perempuannya, istri kita, calon istri kita, jadi perempuan yang sangat cerdas untuk didik anak kita. Maka sebagai bentuk terima kasih kita sama mertua kita, ya, kalau bisa mertua kita pun kita sayangin. Tuh. Bakti kita sama mertua. Kenapa? Gara-gara mertua kita, istri kita jadi cerdas. Ketika istri cerdas, anak kita pun dididik oleh ibu yang cerdas. Jadi anak yang cerdas. Berkat siapa? Berkat mertua yang telah rela mengeluarkan semua hartanya untuk mendidik istri kita biar jadi orang yang cerdas. Tuh, ya, paham? Makanya kita kudu perhatian juga kepada mertua kita. Ya. Tapi kembali lagi, kalau ditimbang-timbang jangan templang. Tuh, jangan templang dalam artian apa? Jangan kita lebih condong ke mertua, orang tua jarang dikunjungin. Tapi kalau bisa orang tua yang lebih banyak kita kunjungin daripada mertua. Minimal tengah-tengah dah, sama-sama sering dikunjungin. Ya, paham? Karena khawatir kita punya orang tua ngiri. Kalau seandainya mertua kita kunjungin tapi orang tua kandung sendiri nggak dikunjungin. Minimal apa tadi? Seri dah, seri. Kalau bisa ya sering-sering juga ke rumah mertua, sering juga ke rumah orang tua. Tuh. Jelas sampai sini? Nah, kalau sampai sini jelas dah ya. Bang Jimmy ya, Satayun ya. Jadi mertua juga kita kudu sayang. Ya. Bahkan mertua dianggap mahram mu'abbad, mahram yang selamanya. Ya. Mahram mu'abbad. Mahram ada 2, tulis mahram mu'aqqad dengan mahram mu'abbad. Apa mahram mu'aqqad? Mahram mu'aqqad adalah orang yang kita harami, yang kita haram nikahi, ya. Ada batas waktunya. Itu mahram mu'aqqad. Ya kan, mahram, istilah mahram adalah orang yang diharamkan oleh kita untuk dinikahi. Bagi laki-laki siapa yang menjadi mahram kita? Ibu kita. Kita nggak boleh nikah sama ibu kita. Siapa lagi mahram kita? Adik perempuan kita, empok perempuan kita. Kita nggak boleh nikah sama saudara kita. Siapa lagi? Bibi kita. Kita nggak boleh nikah sama bibi kita. Siapa lagi mahram kita? Nenek kita atau cucu kita. Kita nggak boleh sama anak. Nah, itu mahram. Ya. Makanya orang nyentuh mahram batal nggak? Enggak. Nah, adapun mahram mu'aqqad tadi dikatakan artinya mahram yang sifatnya temporer. Contoh, ya, saya punya ipar. Ada ipar saya, boleh nggak saya nikahin? Nggak boleh. Lah kan, empoknya saya nikahin. Ketika saya nikahin empoknya, maka adiknya jadi mahram saya. Dalam artian nggak boleh saya apa? Nikahin. Ya. Tapi sifatnya sementara. Entar misalnya istri saya nggak ada, ya, entah meninggal atau entah apa, nah saya boleh nikahin adiknya. Namanya turun panjang namanya. Nah itu boleh, ya. Paham? Karena ada ipar sifatnya mahram sementara. Sewaktu-waktu dia boleh dinikahin. Tuh. Lain sama mertua. Kalau mertua mahram mu'abbad, ya, mahram selamanya. Apa maksud mahram selamanya? Selamanya jadi mahram kita, kayak ibu kita. Ibu kita mahram mu'abbad. Ya selamanya ibu kita haram dinikahi. Mertua pun sama. Hamdi nikah sama seorang perempuan. Nah ini perempuan ini punya ibu. Nah Hamdi cerai sama ini perempuan. Tapi tetap ibu mertua haram dinikahin walaupun udah cerai. Jelas, paham? Nah, itu namanya mahram mu'abbad. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi kita kudu berterima kasih kepada mertua kita yang sudah membesarkan istri kita dari kecil sampai dewasa, sampai kita punya istri yang solehah. Tuh ya, saya ini alhamdulillah punya anak perempuan nomor 1. Itu saya sekolahin, ya. Kita ajarin tahfiz, ya. Kita suruh murojaah walaupun lompat-lompat tuh bocah. Susah banget disuruh murojaah, disuruh ngafal tuh. Perjuangan banget itu. Entar deh kalau dia punya laki, dia seandainya anak saya mudah-mudahan jadi hafizah 30 juz. Itu ngelepas dia beratnya luar biasa. Kenapa? Ya tadi perjuangan kita ngedidik
Anak tuh masya Allah. Makanya tuh kalau perempuan begitu. Ya. Saya pun punya murid perempuan, punya santri perempuan, ngelepasnya berat. Kenapa berat? Kita didik dia sampai bisa baca kitab, sampai bisa dia ngajar, sampai bisa punya ilmu. Terus kita lepas sama orang lain. Aneh nggak bisa sembarangan ngelepas dia sama yang lain, sama yang sembarangan enggak. Ya, ngelepas sama orang nggak punya ilmu. Udah nggak punya ilmu miskin lagi. Udah miskin jelek lagi. Udah gitu jarang sholat lagi. Mati aja dah kalau bisa. Kalau misalkan kita ngelepas santri kita yang pinter, yang alim, sama laki-laki yang soleh, yang punya ilmu. Ya walaupun nggak kaya, yang penting cukup dah. Yang penting dia bisa ngebimbing istrinya. Jadi murid saya belajar lagi jadi lebih baik lagi, begitu. Ya makanya saya doain nih semua yang ngaji ini semoga dapat suami yang soleh, suami yang ilmu agamanya di atas kita, suami yang sayang dengan kita, suami yang menghargai kita. Kenapa? Suami yang ilmunya banyak kadang-kadang kagak menghargai kita, agak sayang sama kita. Maka jangan cuma cari ilmu agama, cari orang yang mengamalkan agama. Karena orang yang punya agama, ya, orang yang punya ilmu agama kadang-kadang nggak mengamalkan ilmu agamanya. Ya. Paham? Maka beda antara orang alim agama dengan orang yang mengamalkan agama. Ya. Jelas ya? Paham? Ya. Yang ke-10 ayyukhfidalahuma janahadzul. Hendaknya seorang anak merendahkan kepada orang tuanya, ya, tawaduk kepada orang tuanya. Wal hadar kulal hadar, waspadalah dengan segenap kewaspadaan, an yatakabbaru alaihima, dia takabur dengan orang tua. Saat emang ada saat anak takabur sama orang tua, sombong sama orang tua, ya ada. Kapan anak sombong sama orang tua? Kalau anaknya sudah memiliki apa yang orang tua punya. Ya. Contoh, selama kita masih minta duit sama orang tua, mungkin kita nggak bakal takabur sama orang tua. Tapi kalau kita udah bisa nyari duit, bahkan penghasilan kita jauh dari orang tua kita, bisa nggak sombong sama orang tua? Bisa. Ya. Berapa banyak anak yang sombong sama orang tuanya lantaran duitnya banyakan dia. Dibilang udah mak nggak aja ngurus anak saya aja dah mak, udah gampang, duit gampang mak, tenang. Bahasanya kayak orang tua pembantu. Kalau emang ente sayang sama orang tua, jangan suruh orang tua ngurus anak ente. Mending ente punya duit kasih pembantu, orang tua bagi duit. Ya. Paham? Jangan orang tua suruh jagain anak. Tuh kalau sayang kita sama orang tua tuh. Ya. Jelas? Paham? Ya kalau nitip boleh nitip sekali-kali, jangan setiap hari nitip tuh namanya rusain orang tua. Mana anak badar-badar banget, muter-muter mulu kipas angin, lompat sono lompat sini, neneknya puyeng. Ada bocah dikasih lele apa nih, gesit banget. Kan ada ya orang yang hiperaktif gitu, dipegang goyang-goyang, ditaruh muter kayak gangsing, kayak Beyblade gitu. Ya. Jadi kalau kita sayang sama orang tua kita, ya, anak kita yang ngurus dah pembantu aja. Kalau kita mau kerja dua-duanya silahkan kerja dua-duanya, tapi jangan kasih siapa? Orang tua kita. Tuh, ya. Nah kembali lagi, kapan seorang anak sombong sama orang tua? Kalau anak ngerasa udah punya lebih dari orang tua. Ya. Makanya ntar ente juga ngerasain tuh. Ya. Di saat ente kerja punya duit lebih banyak, ada perasaan kita orang tua udah nggak butuh lagi orang tua. Bahkan yang takut sekarang jadi orang tua sama anak. Ya, nauzubillah min. Kalau seandainya orang tua udah takut sama anak, pertanda tuh anak durhaka. Ya. Kalau ada orang tua takut sama anak, itu pertanda anak durhaka. Ya. Maksudnya apa? Ada orang tua sama anaknya takut. Enggak ada. Udah mak bilangin aja tuh mak sih itu. Enggak mak takut sama dia. Lah, kok emak takut sama anak? Berarti kalau seandainya emak sudah takut sama anak, berarti pertanda tuh anak apa? Durhaka. Jadi kalau emak kita masih ngomelin kita, emak kita masih negor kita, alhamdulillah, berarti kita masih jadi anak soleh, insya Allah. Ya. Tapi kalau emak kita udah nggak berani ngomelin kita, hati-hati. Ya. Itu bisa jadi jangan sampai kita termasuk anak yang durhaka sama orang tua. Walaupun nggak mesti begitu juga ya, kadang-kadang orang tua
itu kagak enakan namanya anak, bukan berarti karena anak itu durhaka, bukan. Karena anak kebangetan baik sama orang tua. Ya. Ada yang anak kebangetan baik sama orang tua, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Emaknya disuruh negor nih sama adeknya, mak negor itu apa abang itu? Enggak, emak enggak enak karena abangnya terlalu apa? Baik. Gitu. Jadi orang nggak enak itu karena dua, karena takut, ame karena segen. Gitu. Segen biasa karena kebaikan. Ya, ada kisah orang belajar silat. Dia belajar silat sampai ahli. Ini murid saking jagonya akhirnya dia keluar nggak belajar lagi sama gurunya karena dianggap gurunya ilmunya udah habis. Dibikin perguruan sendiri, lalu kemudian si murid ini ditanya, ente ame guru yang ngono hebatan mana? Padahal gurunya, oh hebatan aneh lah. Waduh, sampai nih berita nih ke gurunya, laporin nama muridnya, guru, si fulan murid antum katanya dia merasa lebih jago dari antum. Yang benar? Iya. Akhirnya terjadilah duel. Ini murid ya yang sul adab ame gurunya. Nah muridnya berasa menang ame gurunya. Kenapa? Semua ilmu dari keruk ilmu gurunya. Ketika ribut berantem ternyata muridnya kalah. Kaget nih muridnya. Selama ini dia mengira lebih hebat, ternyata masih kalah ame gurunya. Ketika itu muridnya bilang, "Guru, kenapa antum bisa ngalahin saya? Kan semua ilmu sudah saya ambil." Apa kata gurunya? "Nah, ketahuilah, sejak awal saya tahu kamu akan berlaku seperti ini. Maka saya nggak ajarkan kamu semua ilmu agar nanti ketika kau sombong, aku jatuhkan engkau dengan ilmu yang kau belum tahu. Ilmu yang aku belum ajari kepadamu." Akhirnya jatuh, kalah dia. Kenapa? Karena gurunya tahu nih murid bakalan sombong, maka nggak diajarin semua ilmu yang dipunya sama gurunya. Tuh. Ya. Begitulah manusia. Ya. Begitulah manusia. Ya. Kala innal insana layatgho. Ya. Ingat, manusia itu benar-benar orang yang melampaui batas, nggak tahu diri dia. Ya, barra'ahu stagna. Manakala ia merasa dirinya sudah cukup, sudah kaya, begitulah manusia. Ya. Maka saya wanti-wanti kepada semua jamaah, kepada semua murid, ingat, ya. Nanti kalian akan lebih cerdas dari saya, akan lebih pintar dari saya, akan lebih alim dari saya. Manakala antum merasa lebih alim dari saya, ingat, ilmu yang antum punya bersumber dari saya. Ya. Ketika ilmu kita bersumber dari guru kita, berarti ilmu yang kita punya sebenarnya ilmu guru kita. Berarti apa yang diajarkan sama kita, yang kita punya selama ini bukan punya kita. Ya. Paham? Kita sebagai anak dulu kita nggak bisa ngomong, orang tua ajarin kita ngomong. Tapi ketika kita dewasa, kita debat orang tua kita yang ngajarin kita ngomong. Ini anak kurang ajar ini. Makanya sebagai bentuk adab kita ame orang tua, ya ame guru, betapapun kita nanti tingginya, tetap kita merendah kepada guru kita. Kita merendah ame orang tua kita. Kenapa? Semua berkat orang tua kita. Kita pintar berkat orang tua kita. Kita cerdas berkat guru kita. Terus apa yang kita sombongkan? Ya. Kita nggak bisa baca Al-Quran tanpa guru kita. Kita nggak bisa baca kitab tanpa guru kita. Kita nggak bisa semua tanpa jasa orang tua kita. Makanya kita nggak boleh sombong sama kedua orang ini. Ya. Sama siapapun nih, termasuknya semua orang ya. Apalagi kedua orang ini nggak boleh kita sombong. Kenapa? Semua dari dua orang ini. Maka orang yang sombong dengan hartanya, dengan ilmunya kepada dua orang ini, nggak bakal berkah hidupnya selama-lamanya. Ya. Meskipun kaya nggak bakal berkah. Wal yamtasil liqaulihi ta'ala, hendaknya ia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, waqfit lahum janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah kepada orang tuamu kedua sayapmu dengan sayap kerendahan, ya, dikarenakan kasih sayang. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir, dan katakanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana keduanya merawat kami di waktu kami kecil. Tuh, ya Allah, ini ajaran Allah nih, ya. Ajaran Allah, ya. Pernah ditanya, salah seseorang nanya, ya Syekh, ane pengen tahu ciri-ciri anak soleh itu apa? Ya. Itu saya jawab, anak yang soleh adalah anak yang senantiasa membacakan doa Rabbighfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kok kenapa kok gitu sih? Karena Rasul bersabda, kata Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ada kalimat waladin sholihin yad'u, anak soleh yang mendoakan. Maka ciri anak soleh pasti mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi kalau ada seorang anak kagak pernah setiap hari baca doa Rabbighfirli, alamat ini anak bukan anak yang soleh. Ya. Jadi kalau kita pengen termasuk anak yang soleh, ya baca Rabbighfirli wali walidayya. Bahkan saya pernah baca dalam sebuah kitab, kita wajib sehari membaca Rabbighfirli 5 kali. Orang yang nggak baca 5 kali ada kemungkinan termasuk anak yang durhaka sama orang tua. Makanya kita diajarkan, kita kalau azan ya itu baca doa habis azan. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad rabbighfirli wa li walidayya rabbighfirli wa li walidayya rabbighfirli wa li walidayya rabbighfirli wa li walidayya rabbighfirli sampai 5 kali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dianjurkan baca 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena orang yang kagak baca sehari 5 kali Rabbighfirli walidayya, dikhawatirkan dia tergolong anak yang durhaka sama orang tuanya. Tuh, ya. Kalau kita wajib mendoakan orang tua kita, orang tua kandung kita, wa kadzalika ustadzuna, begitupun wajib doain guru-guru kita. Ya. Kenapa tadi saya bilang orang tua kita punya jasa sama kita, tapi jasa terbesar tuh jasa guru. Orang tua kita emang ngasih makan kita, tapi yang ngedidik kita, yang ngarahin kita ke Allah guru. Ya. Sampai Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ya, beliau itu senantiasa kalau sholat, habis sholat doain gurunya Imam Syafi'i. Ya. Sampai anaknya penasaran, wahai ayah, seperti apa sih Imam Syafi'i sampai engkau mendoakan tiap hari, tiap sholat engkau doakan? Apa jawaban Imam Ahmad? Asy-Syafi'i, ya, kasyamsi lid dunya. Guruku Imam Syafi'i seperti matahari bagi dunia, wa kal afiyatil badan, seperti kesehatan bagi badan kita. Masya Allah, begitu pentingnya. Seandainya bumi nggak ada matahari bagaimana? Dingin, beku kita. Seandainya badan kita nggak ada kesehatan bagaimana? Sakit kita. Maka Imam Syafi'i itu kayak mataharinya buat dunia, seperti kesehatan buat badan kita. Saking pentingnya. Makanya ana doain setiap hari itu. Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Kemudian an la yamunna alaihim bil birri lahuma, hendaknya seorang anak tidak mengungkit-ungkit pemberian yang diberikan kepada orang tuanya. Ya. Nggak boleh ini kita sebagai anak ngungkit-ngungkit pemberian kita sama orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita pemberiannya kagak kehitung udah. Ya. Orang tua kita pemberiannya sama kita gak kehitung. Kita paling kalau ngasih nih paling setahun sekali. Itu juga setahun sekali ngasih HP. Emang sih harganya jutaan. Cuman orang tua kita dari kecil kita itu udah habis berapa ratus juta ya, untuk ngidupin kita itu ya. Maka jangan pernah kita ngungkit kebaikan kita ya. Allah berfirman dalam hadis, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik ya. Ya. Lebih baik daripada qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin. Perkataan yang baik ya dan maaf itu lebih baik daripada kita bersedekah tapi diiringi dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati orang lain. Kadang kita ngasih orang nih ambilan nih, tolol lu, nih ambil nih, dasar nggak tahu diri. Nah itu jangan. Kalau kita mau ngasih, jangan pakai keluar kalimat-kalimat yang nggak enak, udah selesai. Kalau kita ngasih orang tua sesuatu, jangan pakai diungkit,
ungkit. Kenapa? Orang tua kita nggak pernah ngungkit-ngungkit. Kalau dihitung ya, setiap nyusuin kita berapa duit tuh misalnya, itu nggak tahu tuh kita bayar berapa ya. Ongkos begadang, ongkos mandiin, ongkos nyuciin baju ya. Kalau seandainya kita disuruh balikin duit jajan kita masih sekolah nih, berapa duit yang udah kita balikin? Belum SPP-nya, belum ongkosnya, belum jajannya siang-siang, belum kalau ini, belum kalau itu, ya Allah ya Rabbi ya. Makanya nggak bisa kita balas jasa orang tua kita. Maka jangan pernah kita ngungkit apa yang sudah kita kasih sama orang tua ya. Paham? Yang ke-12, an la yanzura ilaihi maghadaban wa hikdan, jangan pernah mandang orang tua kita dengan pandangan marah ataupun dendam. Ini nauzubillah min dzalik ya. Memang kadang ada juga emang orang tua yang salah juga ya. Yang kemarin kita baca tuh ada media ada anak ngelaporin orang tuanya ya, ke polisi. Kenapa? Duit SPP anaknya dibuat selingkuh katanya begitu. Ada yang bilang lo kacau juga ini. Jangan kita sebagai orang tua nyalain anak mulu, bisa jadi emang kita yang salah ya. Makanya kembali lagi ya, bukan cuman anak yang bisa durhaka, orang tua juga bisa durhaka. Tapi kita nggak pantas bilang orang tua kita apa durhaka, adab ya, nggak boleh bilang begitu ya. Sama guru murid begitu juga. Nggak ada manusia yang sempurna. Ada orang tua soleh banget, rajin ke masjid, man kalau nyuruh anaknya digebugin dulu, lu sholat lu, gebugin kayak kayu, kayak sapu. Ya bener apa salah? Ya salah, cuman bagaimana? Ya. Kalau bahasa katanya jelek-jelek begitu orang tua kita. Ini bahasa yang saya dapat dari guru saya. Ente biar kali begini nih, jelek-jelek begini murid aneh. Ya. Paham? Ini bahasa kasih sayang yang luar biasa. Jelek-jelek begini murid aneh. Ya kalau guru kita nganggap kita yang jelek ini muridnya, maka kita pantas bilang kalau guru kita punya salah, betapapun besar salah guru kita sama kita, tetap guru aneh. Ya. Betapapun salahnya guru kita, tetap guru kita. Orang tua kita gitu juga. Betapapun orang tua kita begitu, maaf ya, Kang mabok, mungkin Kang nyawer, Kang nonton dangdut, orang tua kita pantas kita doain setiap hari. Hati kalau meninggal pun ini orang tua begitu, suul khotimah misalnya, kita wajib sebagai anak bakti sama orang tua, doain, bacain Quran, bacain Yasin buat orang tua kita. Karena jelek-jelek begitu orang tua kita, harus begitu. Ya. Jangan sampai kejadian ada murid ya, itu ngelihat gurunya salah, guru gua salah, bukan guru gua. Siapa lo? Ya, guru gua tuh yang bener mulu, yang kayak Nabi itu nggak pernah salah. Masya Allah, siapa? Emang ada? Iya. Maaf nih ya, ada orang kritik guru. Kalau menurut saya, kalau mau ngeritik guru boleh-boleh aja. Cuman pastikan kalau kita kritik guru kagak berkurang sedikit pun cinta kita sama guru. Ya. Karena banyak orang mengkritik bukan karena cinta, tapi mengkritik karena ngelihat emang mencari kesalahan. Ya. Kita bikin acara nih, bikin acara maulid. Yang nama bikin acara pasti ada jeleknya gak? Pasti ada kurangnya gak? Pasti ada kurangnya. Kita nih udah evaluasi setiap tahun, pasti ada aja kekurangannya. Ntar kesalahan tahun lalu keulang lagi, kesalahan yang tahun lalu nggak ada sekarang ada, apaan aja ada pasti. Orang yang mencari kesalahan pasti ketemu, nggak dicari aja ketemu. Tapi buat orang yang cinta, ngelihat murid-muridnya bikin acara sukses, meskipun ada kurangnya, tapi di perasaan hatinya girang, bangga. Kenapa? Walaupun acaranya nggak sukses, walaupun ada kekurangannya, tapi yang penting anak-anak bisa bikin acara begitu. Itu orang cinta begitu pandangannya. Ya. Paham? Makanya guru kalau cinta sama muridnya, yang datang cuma 4 nggak apa-apa ngaji. Yang datang cuma 2 ngaji, asal jangan 1 aja privat ntar. Ngerinya atuh datang pulas lah, kita ngajar siapa? Ya kan kalau ngaji kan begitu ya. Ceritanya guru saya dulu di Mesir itu ngajarin adik kelasnya. Ya. Belajar nih sendiri. Nah yang ngaji sendiri, dia ngaji dijelasin sama guru saya, yang ngaji ngantuk. Lah, ini ngajarin siapa ini? Makanya sejak itu guru saya bikin syarat kalau ngaji minimal 2. Kenapa? Yang atuh pulas, yang atuh masih bisa dengerin. Ya. Ingat gak dulu yang ngaji dikit dulu? Pengen bubar nih majelis.
Saya bilang terus ngaji jangan pakai duba terus. Ya. Kenapa? Saya nggak nyari banyak dikitnya nggak, yang penting istiqomah. Ya. Ntar yang kecil-kecil jadi gede. Yang dulu kan yang receh-recehan yang kayak gini-gini, ntar gede. Bisa gedean daripada ente. Ente kecil buat gini. Paham? Ya. Nah, jadi jangan sampai kita mandang orang tua kita dengan perasaan dan dendam tuh. Maklumin kesalahan orang tua kita, maafin orang tua kita. Kenapa? Ya Allah, kita nih masih kecil. Dulu masih kecil lari-lari berak sembarangan. Siapa yang bersihin? Hah? Siapa yang nyebokin? Emak kita sekali atau dua kali kita berak celana. Udah gak dibersihin lagi. Malam-malam maknya ngantuk. Mak, ngapain berak nih mak nih, mau cebokin. Belum bisa cebok sendiri. Emaknya bangun cebokin, ya Allah. Terus emak kita tua nih, emak kita nih sakit, emak kita nggak bisa kemana-mana, di kasur doang, dibuang air di situ, kencing di situ, mana mau anaknya nyebokin. Kalau bukan karena bimbingan agama dan bimbingan guru, nggak bakal bisa tuh anak mau bakti sama orang tuanya. Ya. Maka jangan bangga kalau anak kita bisa joget-joget, jangan bangga. Jangan bangga anak kita bisa masuk TV, jangan bangga. Tapi banggalah anak kita ketika di akhir hayat kita, ketika kita sakit, yang ngurusin anak kita itu bangga. Ya. Paham? Ya. Jadi kalau orang tua salah wajar. Kenapa? Kita masih kecil salah mulu. Orang tua kita maklum nggak? Piring dipecahin sama anak, ya kan? Kata orang tua kita biarin anak kecil. Tuh nggak apa-apa. Salah kita banyak. Ya. Paham? Makanya ketika kita tahu sebagai seorang murid kita pun banyak salah, maka manakala antar antum jadi guru, maklumin murid kalau salah. Gitu. Ana jadi murid, ana banyak salahnya. Ketika saya jadi guru, murid saya banyak salahnya, maklum. Cuman negor tetap kudu. Masa nggak ditegur? Misalnya Abid mecahin piring, prang. Oh nggak apa, biarin. Sering-sering aja, sering-sering. Kan kagak gitu. Ntar besok mecahin piring, bilangin. Tugas kita cuman bilangin, masalah berubah, urusan siapa? Allah. Ya. Ini kan kagak, kadang-kadang orang begitu. Ustaz bilangin tuh murid antum tuh jangan begitu lah. Emang dia nabi yang bener mulu. Ya, emang dia bukan nabi, subuh kesiangan nih wajar. Iya. Pengennya orang sempurna banget tuh. Tapi tetap ngingetin perlu ngingetin wajib tuh ya. Ujang ente kalau bisa subuh jangan kesiangan, wajib bilangin. Ya. Tugas guru. Adapun besok salah lagi, ingetin lagi. Salah lagi, ingetin lagi. Salah lagi, ingetin lagi. Namanya juga orang tua, begitu. Ya. Kayak kita nyuruh anak kita sholat. Besok nyuruh lagi gak? Nyuruh lagi sholat. Besok nyuruh lagi. Nyuruh terus setiap hari. Begitu. Ya. Jelas paham? Jadi kalau kita sebagai murid ngerasa banyak salah, ya, ntar kalau kita jadi guru maklumin kalau murid kita salah. Toh kita juga jadi murid banyak salahnya. Kita kalau jadi anak banyak salah, ntar kita jadi orang tua maklumin anak kita banyak salahnya. Namanya juga anak-anak. Cuman ngingetin kudu, ngajarin wajib. Tuh. Yang ke-13, alla yuqattiba hajabinahu wa wajhahu fi wajhihima. Jangan kita itu ya merengut, menghernitkan dahi dan wajah kita di depan orang tua kita. Ya. Paham? Jangan menghernitkan dahi. Orang kalau diajarin ilmu, ya, kalau ente ngaji nih, jangan gini. Ini tanda nih orang kalau begini, ini lagi mikir ya. Ya. Kalau nasihat kan nggak perlu dipikirin kan, ya. Hamdi rajin sholat. Perintahnya jelas nggak? Perlu mikir nggak? Nggak perlu mikir. Kalau orang dikasih nasihat begini, berarti dia kan mikir. Nah, Ustadz sosokan nasihatin gua. Nah gitu bisa jadi. Miring ini kameranya. Afwan Hamdi, miring kameranya. Ya. Karena nggak cocok. Kalau saya ngajarin nahu, terus antum menghernitkan dahi wajar. Yang diajarinnya berat. Ini ketika dikasih nasihat gampang kok begini anaknya. Begini, kayak drog ini. Nah, kan aneh ya. Makanya nggak adab kalau orang tua ngomong begini, ngaji nggak ada begini nih. Lu nggak boleh ngaji begini, ya, begini. Apalagi sambil ngempang jenggot gini.
Ya kalau orang yang jenggot panjang kadang-kadang main jenggot gini tuh. Adab duduk ngaji dengerin. Nunduk ngangguk-ngangguk. Pertanda paham. Oh, tulis. Gitu. Mukanya enak gitu, ya. Kalau begini aja ngaji. Orang ketawa dia begini aja. Ngapain nih orang nih? Orang pada kata dia begini aja. Ada yang kostat ke kabel hijaunya kali ya? Apa kabel birunya tuh? Ya Allah ya Rabbi. Yang ke-14, alla yu'abbisa idza nadara walad ilaihima aw nadara ilaih. Enggak boleh bermuka masam, ya. Apabila seorang anak ngeliatin orang tua atau orang tua ngeliatin si anak tuh. Ain Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan qalat ma barra abahu man syadda ilaihi at-taraf bil ghadab. Ya, tidak disebut orang yang berbakti ame orang tuanya, orang yang sering ngeliatin orang tuanya dengan pandangan yang marah tuh, ya. Nah, jadi mata itu adalah cerminan hati. Kalau orang itu marah kelihatan dari matanya. Walaupun mulutnya ketawa tapi matanya nggak ketawa. Orang kalau matanya ketawa matanya sipit gini. Agak sipit. Tapi kalau orang nggak marah, matanya melotot, gitu. Ketahuan. Ya, sama kita jadi orang tuh kalau bisa, kalau sama orang tua kita, sama guru kita, muka kita ceria-ceria aja udah, ya. Berusaha untuk senyum walaupun hati menangis. Ya salah. Belajar tuh, ya. Lagi depan orang tua kita jangan kita susah-susahin kita. Datang ke rumah orang tua kita, muka merengut aja, lesu, lemas, lunglai. Kata mak kita, ngapa sih lu letoy banget, lemas banget? Iya mah nggak punya duit, mah. Ya Allah kasihan. Bukan ngasih orang tua duit, malah minta tuh. Emang sih dia nggak minta, cuman lemes-lemesin doang. Ya. Kalau bisa kita depan orang tua kita keker, seakan-akan lagi punya duit, padahal nggak punya duit. Akhirnya pas kita ke rumah orang tua kita keker-kekerin nih, orang tua kita pinjam duit, ya, lagi nggak ada duit. Tapi ada kisah, ada orang ini punya duit kalau nggak salah cuma 200 ya. Saat itu orang tuanya minta, tapi dikasih untuk anak. Setelah dikasih, singkat cerita, nih orang dapat kerjaan jadi orang kaya. Ini kisahnya panjang, cuman saya singkat aja. Artinya apa? Kadang kalau kita susah, terus ada ujian, kan saya katakan ujian ya. Lagi susah, ada yang minta. Biasanya orang kalau lagi susah bilangnya apa? Ya, gue juga lagi susah. Kalau sama orang bisa begitu, tapi kalau sama orang tua jangan. Ya. Kalau kita susah, orang minjem sama kita, bisa bilang ya, gue juga lagi susah, bisa. Tapi kalau orang tua yang minta, kalau bisa bilang apa? Ada, misalnya ada. Kenapa orang tua kita? Waktu kita kecil, bilang sama orang tua kita, "Mak, Pak, duit SPP belum bayaran, Mak. Mau tur besok berapa? 300, SPP 200, gopek, Mak." Apa orang tua kita bilang? Tenang aja, besok ada. Padahal nggak punya duit. Tuh. Ya. Di mana orang tua kita dapat duit? Diminjem sama orang. Agar anaknya bisa jalan-jalan, agar anaknya bisa sekolah, dia rela ngutang-ngutang demi kita. Nggak pernah bilang nggak ada. Ada. Tuh. Itu orang tua kita, ya. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur orang tua kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allah bihaqi al-Fatihah, sirri al-Fatihah, karamat al-Fatihah. افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد
wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة وجيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله والصحبه عدادة صحبي والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله وتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.